Air terjun Semolon wisata air panas yang unik. Air terjun Semolon merupakan sumber air panas terbesar dan terunik karena aliran sungainya berbatu berbentuk layaknya sebuah tangga yang bertingkat-tingkat. Di kawasan ini juga kerap dijadikan sebagai tempat berwisata dan rekreasi. Selain itu, tempat ini juga diyakini dapat menyembuhkan beragam penyakit kulit dan penyakit lainnya. Banyak sekali wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berwisata ke tempat ini. Objek wisata air panas air terjun Semolon terletak di Kecamatan Mentarang, Desa Paking, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Sebelum mencapai lokasi menakjubkan ini, pengunjung harus melewati lembah curam dengan tanah gambut khas Kalimantan. Selama perjalanan, panorama hutan tropis Kalimantan alami memuaskan pandangan Anda. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota hingga lokasi air terjun sekitar 2 jam menggunakan motor. Dengan catatan, cuaca mendukung. Air terjun Semolon yang terdapat di wilayah Malinau Utara, Kalimantan Timur ini memang mempunyai daya eksotisme tersendiri. Sumber air panas yang dikeluarkan dari mata air panas ini, berasal dari kandungan mineral bumi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Menurut masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut air panas Semolon juga bisa menyembuhkan penyakit, khususnya penyakit kulit. Air terjun Semolon bentuknya juga sangat unik dibanding air terjun lainnya yang ada di Kalimantan. Bentuknya yang berundak seperti tangga, dan tidak berbau belerang, menjadikan ciri khas tersendiri dari air terjun ini. Di air terjun Semolon setiap tingkat memiliki tinggi sekitar 2 meter dan pengunjung bebas menaiki undakan untuk merasakan kesegaran air terjun Semolon. Air panas air terjun Semolon merupakan air yang mengalir yang begitu hangat dan bening yang dapat memberi tenaga dan menyembuhkan penyakit kulit dan penyakit gatal lainnya. Jika ingin berkunjung ke air terjun Martin Bila sebaiknya tidak menggunakan kendaraan roda 2 tapi kamu disarankan menggunakan roda 4 alias mobil, karena sepanjang perjalanan dari Malinau ke Longlore penuh dengan debu yang disebabkan oleh truk muatan batubara yang lalu lalang. Jika kamu ingin menggunakan motor untuk menuju air terjun Martin Bila jangan lupa gunakan masker dan helm yang ada kaca penutupnya agar terhindar dari debu truk muatan batubara. Kamu diwajibkan untuk menjaga lingkungan sekitar air terjun Martin Bila dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kamu dianjurkan membawa pakaian ganti. Berhati-hatilah ketika berada di bawah air terjun, karena bebatuannya licin dan tajam di beberapa tempat. Pakailah alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Jika kamu ingin mengabadikan lewat foto, pastikan kameramu terlindung dari percikan air. Selain dapat menikmati air hangat, di tempat ini Anda juga bisa melakukan aktivitas arum jeram sebagai daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, di sini juga sering dijadikan tempat untuk sesi fotografi karena memang tempatnya yang sangat unik dan menarik apabila dijadikan latar belakang dari sebuah foto. Air terjun Semolon dengan segala keunikan, keindahan, dan keberadaannya memberikan pengalaman tidak pernah Anda lupakan. Panorama objek wisata ini begitu asli alamnya yang indah dan asli tanpa dijamah oleh siapapun. Di sini disediakan cottage bagi wisatawan untuk bermalam sambil menikmati udara segar dan tarian khas Dayak. Rencananya Dinas Pariwisata akan membangun sejumlah fasilitas tambahan seperti arena permainan anak, outbound, arena bersepeda, dan fasilitas lain. Wisata air terjun Martin Bila merupakan salah satu tempat wisata terindah yang ada di Kalimantan Utara, Indonesia. Air terjun ini berjarak sekitar 100 km dari ibu kota Kabupaten Malinau dan 30 km dari Desa Longlore, Kecamatan Malinau Selatan. Air terjun yang memiliki tinggi 70 meter ini berada di tengah hutan tropis dan mulai dikelola oleh pemerintah sejak Martin Bila menjabat sebagai bupati selama 2 periode berturut-turut, itulah sebabnya air terjun ini dinamakan AI. Wisata Tanaulen tambah fasilitas 10 perahu karet. Wisata Tanaulen Desa Wisata Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir mendapatkan fasilitas 10 unit perahu karet dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Ekowisata. Bantuan 10 unit perahu karet akan menambah daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan dan keasrian hutan yang masih rawan, sambil menikmati jernihnya air sungai. Kepala Desa Wisata Setulang Udaw Hanskov mengaku, bahwa 10 unit perahu karet itu akan tiba di wisata Tanaulen 1 minggu lagi.
Perahu karet ini merupakan dari KLHK melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Ekowisata, ujar Udau, Rabu, tanggal 25 November tahun 2020. Kedepannya, kata dia, pemerintah desa bersama Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Ekowisata beserta pengelola wisata Tanah Ulen akan menambahkan lagi beberapa fasilitas sebagai sarana pendukungnya. Terutama fasilitas untuk pencegahan COVID-19. Kalau dilihat, tamu-tamu lokal membludak, jadi perlu dibatasi dengan menaati protokol kesehatan, jelasnya. Bahkan, kata Udau, pemerintah desa akan membuat imbauan di lokasi objek wisata tersebut, agar para pengunjung dapat mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai terjadi kerumunan, yang menimbulkan penyebaran COVID-19. Jadi kita membuat imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, tutur dia. Dia mengatakan, walaupun jumlah pengunjung masih sebatas wisatawan lokal, tetapi pencegahan penyebaran COVID-19 juga harus lebih diketatkan. Kita tidak boleh menganggap remeh virus ini. Makanya kita atur sedemikian rupa untuk protokol kesehatannya, jelasnya. Dia menyampaikan bahwa perawatan 10 perahu karet itu, bukan pemerintah desa yang menjalankan, namun dijalankan oleh pengelola Kelompok Usaha Perhutanan Ekowisata dan LPHD sebagai pengelola wilayah wisata Tanah Ulen. Kalau Pemdes hanya memantau dan memberikan arahan, misalnya dari keramah tamahan dan pelayanan para pemandu wisata, kata dia. Terpenting itu, kata Udau, bagaimana lokasi wisata Tanah Ulen tetap terlihat bersih. Soal retribusi, dia menjelaskan bahwa pada tahun 2017, pemerintah desa bersama masyarakat dan lembaga terkait, khususnya pelaku jasa wisata telah membahasnya. Namun, setiap tahunnya kita melakukan evaluasi perkembangan mengenai tarif itu, katanya. Sejauh ini, kata dia, masih belum ditentukan besaran tarifnya. Sebab, regulasi atau peraturan desa masih disusun dan menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah kabupaten. Kita antisipasi terjadinya pungli. Jadi kita masih menyusun regulasi bersama-sama dengan masyarakat desa, pelaku jasa wisata, Obdarwis, serta lembaga pengelola hutan sosial ini untuk tarifnya, tuturnya. Saat ini, kata Udau, masuk ke wisata Tanah Ulen masih digratiskan. Mungkin dalam waktu dekat atau tahun 2021 kita akan berlakukan karcis. Namun penentuan jumlah karcisnya, kita masih menyusun regulasinya, pungkasnya.